Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah memasuki semester genap atau semester 2. Untuk kesempatan kali ini, Bu Aisyah akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang ini kita sudah masuk ke Pulpen C ya. Kalian siapkan nanti Pulpen C. Ya, kita sekarang sudah masuk ke tema 6, subtema 1. Ya. Oke anak-anak. Nah, sekarang Ibu minta kalian simak baik-baik materi yang akan kita bahas. Oke. Materi yang akan kita bahas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini adalah tentang puisi. Anak-anak pasti pernah mendengar apa itu puisi, ya, atau seperti apa sih puisi itu? Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang puisi, anak-anak harus tahu dulu puisi itu apa. Oke, puisi adalah curahan hati seorang penyair, ya, curahan hati penyair tentang yang dirasakan, tentang yang dilihat dan yang dipikirkan oleh penyair dengan menggunakan kata-kata. Ya, Ibu ulangi. Puisi adalah curahan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat dan yang dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Nah, ada ciri-ciri puisi. Apa sih ciri-ciri puisi? Ciri-ciri puisi adalah bahasanya terikat oleh irama, oleh rima, dan penyusunan baris dan bait. Dalam puisi ada beberapa jenis rima. Yang pertama adalah rima A, B, A, B. Rima A, B, A, B disebut atau sering disebut dengan istilah puisi berima silang. Ya. Nah, berarti dalam bait puisi berima silang ini memiliki persamaan bunyi pada bait pertama, baris pertama. Seperti ini ya, Ibu sudah tuliskan di sini. Ini rima AB ya, atau puisi berima silang. Ya, A berselang dengan B, berselang lagi dengan A, berselang lagi dengan B. Ya, puisi berima silang. Contoh puisinya anak-anak bisa lihat di sini. Ya, belajar giat setiap hari. Belajar giat setiap hari. Tanpa jemu tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini bunyi pada baris pertama. Akhirannya adalah belajar giat setiap hari. Ini bunyinya sama dengan baris ketiga. Belajar giat setiap hari. Semua kukerjakan setulus hati. Ya, belajar giat setiap hari. Semua kukerjakan setulus hati. Ya, ini A. Ya, tulis di sini. Sama bunyinya di sini A. Ya, di sini juga A. Lihat di sini akhirannya sama-sama I. Nah, hari, hati kan bunyinya hampir sama ya, bunyinya sama. Ya, memiliki kesamaan di baris ke-1 dan baris ke-3. Belajar giat setiap hari, semua kukerjakan setulus hati. Nah, kalau baris kedua, tanpa jemu tak kenal waktu. Ini memiliki kesamaan bunyi dengan baris ke-4. Coba kalian perhatikan. Tanpa jemu tak kenal waktu demi mewujudkan cita-citaku. Ya. Waktu, cita-citaku, mirip kan? Atau sama lah, bunyinya sama. Di sini B, rimanya B. Ya. Bunyinya baris kedua itu sama dengan baris ke-4. Ya. Jadi ini A, B, ya. Baris pertama sama dengan baris ketiga,
baris kedua sama dengan baris keempat. Ya, jadi puisi berima silang AB setiap hari kenal waktu setulus hati cita-citaku, seperti itu ya. Mudah-mudahan anak-anak paham ya untuk penjelasan puisi berima silang. Kemudian untuk puisi berima peluk ya, ini puisi berima peluk. Kalau ini tadi sering disebut dengan puisi berima silang antara A B ya. Kalau ini puisi berima peluk ya, puisi berima peluk ya, karena B dan B dipeluk oleh A ya. Jadi itu. Ini memiliki persamaan bunyi antara baris ke-1 dengan baris ke-4 ya. Kemudian baris kedua dengan baris ketiga juga memiliki persamaan bunyi ya. Jadi baris pertama dengan baris keempat memiliki persamaan bunyi ya. Di sini lihat, perhatikan. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya. Ya. Membuat semua terpesona akan kecantikannya. Oh ya, bunyinya ada persamaan. Berlenggok-lenggok bak seorang putri, mengenakan busana indah tak terperi. Nah, ini putri, terperi kan memiliki persamaan bunyi ya. Jadi ini tadi A, sini B, sama dengan baris ketiga B. Nah, ini yang baris keempat ini A ya, sama dengan baris pertama. Ya, ini puisi berima peluk. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya. Ini kan bunyinya yang baris pertama itu memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Kalau baris kedua dan ketiga itu ada persamaan bunyinya ya. Jadi berlenggak-lenggok bak seorang putri, mengenakan busana indah tak terperi ya, bunyinya hampir sama, bahkan sama ya. Putri, terperi, penuh gaya kecantikannya itu. Jadi ini adalah contoh puisi berima peluk A B B A. Kemudian yang ketiga, rima yang ketiga adalah rima A A B B. Ya, ini sering disebut dengan puisi berima pasangan. Ya, puisi berima pasangan. A berpasangan dengan A, B berpasangan dengan B. Ya, untuk puisi berima pasangan ini, puisi yang memiliki rima pasangan ini, bukan rima pasangan ya, puisi berima pasangan. Ya, contoh puisinya adalah ingin memiliki suara merdu. Ya, ingin memiliki suara merdu, ingin memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan sebuah lagu. Ya, ini bunyinya A, baris kedua bunyinya A. Jadi baris yang pertama dengan baris yang kedua memiliki persamaan bunyi. Ya, ingin memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan sebuah lagu. Ya, ini berima A. Kemudian baris yang ketiga, sebagai hiburan seluruh handai taulan dalam sebuah pertunjukan dipenuhi seniman. Nah, ini baru B ya. Jadi baris ke-1 dan kedua itu memiliki persamaan bunyi. Baris ketiga dan baris keempat juga memiliki persamaan bunyi ya. 1 kedua sama bunyinya, 3 keempat sama bunyinya. Ya. Kemudian Ibu lanjut ke jenis rima A. Ini sering disebut sebagai puisi terus ya, berima terus. Puisi berima terus ya. Kalau ini tadi rima pasangan ya, rima pasangan. Kalau ini rima terus ya.
Nah, untuk puisi berima terus atau AAAA, contoh puisinya adalah terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling ke seluruh negeri, menggapai menjadi pilot sejati. Nah, ini semua bunyinya sama. Ya. A, semua bunyinya sama. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling ke seluruh negeri agar menjadi atau bisa menggapai menjadi pilot sejati. Seperti itu ya nak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang jenis-jenis rima. Ya. Terus selanjutnya kita akan meningkat ke materi masih tentang puisi juga untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya atau untuk mengetahui pokok-pokok dalam puisi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain yaitu kita harus membaca puisi dengan seksama. Ya, kita baca puisi dengan seksama, dengan baik, dengan betul, ya, dengan cermat. Kemudian kita harus menuliskan hal-hal penting dalam puisi. Setelah kita baca puisi dengan cermat atau dengan seksama, kemudian kita tuliskan hal-hal penting dalam puisi yang sudah kita baca tadi. Kemudian kita tentukan tokoh-tokoh yang ada dalam puisi tersebut dan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di dalam puisi tersebut. Kemudian juga kita menuliskan kata-kata sulit yang mungkin kita bisa temukan dalam puisi. Kemudian kita cari arti dari kata-kata sulit tersebut. Apa sih maknanya? Kita bisa bertanya kepada orang-orang yang kita anggap bisa menjawab pertanyaan kita. Apakah itu ke Bapak Ibu guru atau kepada orang tua, kepada kakak atau siapapun yang sekiranya bisa menjawab pertanyaan kita. Ya, jadi itu langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengetahui pokok-pokok yang ada dalam puisi atau apa saja yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang pertama kita baca puisi dengan cermat atau dengan sesama, kemudian kita tuliskan hal-hal penting yang ada dalam puisi, kemudian kita tuliskan tokoh-tokohnya siapa aja yang ada dalam puisi, kemudian peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di dalam puisi, kemudian kita tuliskan kata-kata sulit yang ada dalam puisi, kemudian kita cari arti atau maknanya dengan cara bertanya kepada orang lain, kemudian kita diskusikan dengan teman, ya, atau dengan orang lain. Kemudian untuk selanjutnya kita juga bisa menjelaskan makna puisi, ya. Kita bisa menjelaskan makna puisi atau menjelaskan isi puisi yang terkandung dalam puisi tersebut. Caranya tadi ya anak-anak, kalian sudah tentunya masih ingat ya, dengan cara membaca puisi dengan seksama. Kemudian tuliskan hal-hal penting, itu sama ya, jadi itu langkah-langkahnya. Kemudian menentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam puisi, menentukan kata-kata sulit atau menemukan kata-kata sulit dan mencari maknanya. Kemudian kita bisa mendiskusikannya dan hasil diskusinya itu kita bisa nantinya kita bisa ceritakan kembali, ya. Kita bisa menceritakan kembali isi puisi kepada orang lain, ya. Jadi kemudian bagaimana sih isi puisi tersebut? Nah, bicara tentang isi puisi itu bergantung kepada isi hati atau pikiran penyair atau pengarang, ya. Kemudian untuk dapat menceritakan kembali isi puisi, kita harus memahami makna puisi dengan benar. Dan untuk bisa menceritakan atau bisa memahami makna puisi dengan benar, tentunya kan kita harus apa? Yang pertama, kita cermati makna puisi pada setiap baitnya. Ya, kita baca, kita cermati isi puisi pada setiap baitnya. Kemudian kita tuliskan makna dari setiap bait puisi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita gabungkan seluruh makna dari setiap bait dalam puisi tersebut ke dalam sebuah tulisan yang kita harus paham, ya. Jadi tulisannya harus kita sendiri harus paham apa yang kita tulis, seperti itu. Jadi kita buat ringkasannya, ya. Kemudian selanjutnya cara menunjukkan isi puisi, ya. Untuk menunjukkan isi puisi itu dapat dilakukan dengan cara tadi membaca puisi secara utuh, secara keseluruhan, secara seksama.
Kemudian kita menentukan makna yang terkandung dalam setiap bait puisi. Jadi semuanya memiliki korelasi atau hubungan keterkaitan satu sama lainnya ya. Intinya ketika kita memang satu ingin mengetahui apa sih yang ingin diceritakan oleh si penyair, maka kita harus membaca puisi dengan cermat, dengan seksama ya, seperti itu. Kemudian kita menuliskan hal-hal yang penting dalam puisi. Kemudian kita tulis tokoh dan peristiwa yang digambarkan atau yang dituliskan dalam puisi oleh si penyair. Ya, kita menuliskan kata-kata sulit yang mungkin kita belum paham, ya. Kemudian kita tanyakan kepada orang yang bisa kita tanya, ya. Seperti itu. Setelah kita tahu apa yang digambarkan di dalam puisi tersebut, kita buat ringkasannya. Kita buat ringkasannya dengan tulisan yang tentunya kita harus paham tulisan tersebut, ya. Kemudian baru kita bisa ceritakan atau kita tunjukkan isi puisi yang kita baca, ya. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebelum Ibu tutup, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, yakni pada halaman 9 ya. Di situ anak-anak menentukan rima dari puisi yang ada di halaman 9. Ya, dan seterusnya ada beberapa pertanyaan di situ. Nanti anak-anak lihat di halaman 9 ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan di buku tugas ya. Anak-anak, semoga kalian selalu semangat, semoga kalian selalu bisa menjaga kesehatan ya, dan juga bisa menjaga sholat 5 waktunya. Itu aja anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.